Kebajikan dan salam Pancasila. Yang saya hormati para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para unsur Pemda, para Kepala Kesbangpol dan OPD. Yang saya hormati para Kepala Bappenas Kabupaten Klaten. Yang saya hormati Camat Klaten Selatan. Kemudian yang juga sangat saya banggakan, mitra kerja kami, perwakilan dari Wahid Foundation dan Harmoni. Yang saya hormati juga perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Indonesia. Dan yang saya banggakan, Kepala Desa Glinggi, Kabupaten Klaten. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam upaya mewujudkan desa damai berbudaya, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menyusun sebuah buku panduan Desa Damai Berbudaya yang berisi tentang upaya dan indikator yang terkait dengan wujudnya desa damai berbudaya yang mandiri, tentram, harmonis, kehidupan warganya, dan lancar pembangunan desanya. Ada 8 indikator desa damai berbudaya, yaitu komitmen masyarakat dan pemerintah desa untuk mewujudkan perdamaian, peranata bersama yang mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yang ketiga, sistem pencegahan, penanganan cepat, penanggulangan, dan pemulihan kekerasan. Kemudian modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat, penguatan nilai sosial budaya perdamaian melalui norma kearifan lokal, kesetaraan gender dan kelompok rentan pendidikan dan penguatan nilai sosial budaya perdamaian, ruang berusaha atau lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia, di desa, dan yang terakhir yang ke-8 adalah lingkungan dan infrastruktur desa yang memadai. Dengan adanya desa damai berbudaya, diharapkan kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Tumbuhnya nilai-nilai kerukunan hidup, toleransi antar warga masyarakat dapat terpelihara dengan baik, walaupun terdiri dari beragam bangsa, suku, etnis, agama, dan kelompok sosial. Dan tetap menjunjung tinggi warisan budaya luhur sebagai kearifan lokal yang sudah ada sejak lama dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, program membangun desa damai berbudaya diharapkan dapat berjalan dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, dalam jangka waktu tersebut, saya berharap bahwa desa pilot project yang akan nanti kita tentukan, itu berupaya untuk memenuhi indikator-indikator yang menjadi kriteria pembangunan desa damai berbudaya. Dalam hal ini, peran serta dan dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam merencanakan program kegiatan dan inovasi oleh kepala desa, kemudian juga dibutuhkan juga peran Pemda dalam rangka pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan desa damai berbudaya di desa pilot project. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berharap ke depan akan lahir desa-desa yang memiliki kerukunan yang terpelihara, baik tingkat kebersamaan yang tinggi, desa yang meningkat kesejahteraan masyarakatnya, serta dapat menyelesaikan berbagai konflik dengan musyawarah mufakat. Untuk itu saya minta kepada Direktur PDPK, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik, beserta mitra kerja kami, Wahid Foundation, dan tentunya Pemda untuk selalu mensupport desa pilot project damai berbudaya. Saya berharap untuk bersama-sama mengawal agar desa pilot project ini dapat berhasil dan terwujud dengan baik. Dan tentunya kita juga bersama-sama akan mereplikasi desa damai ini kepada seluruh desa-desa yang ada di Indonesia. Sehingga ke depan seluruh desa di Indonesia akan menjadi desa damai berbudaya sesuai dengan yang disyaratkan
dalam buku panduan yang telah kami susun. Demikian kiranya dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis tanggal 3 September tahun 2020, saya melaunching Desa Glinggi, Kabupaten Klaten, sebagai Desa Pilot Project Implementasi Desa Damai Berbudaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara ini dan telah meluangkan waktunya sehingga kita dapat bersama-sama melaunching Desa Pilot Project Implementasi Desa Damai Berbudaya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan setelah ini saya mohon izin tidak bisa ikut lanjut acara karena ada kegiatan dengan Pak Menteri yang sebentar lagi akan dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat kepada Kepala Desa Glinggi. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, yang telah memberi sambutan sekaligus meluncurkan secara resmi Pilot Project Implementasi Desa Damai Berbudaya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dari Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik, Bapak Hasrul Edyar. Kepada Bapak Hasrul Edyar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para Direktur di lingkup Ditjen PDTU. Yang kami hormati teman-teman dari pemerintah daerah seluruh Indonesia yang ikut berhadir. Di antaranya hadir bersama kita Bapak Bupati Wito, yaitu Pak Sarif, kemudian para kepala Bapeda, para kepala Bakes Bang Linmas, serta perwakilan dari OPD yang berhadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati perwakilan dari Wahid Foundation, dari Harmoni, dari Aliansi Masyarakat Adat Indonesia, teman-teman dari Desa Damai Berbudaya yang sudah mendapatkan binaan dari Wahid selama ini, kemudian khusus pemerintah Desa Glinggi, Kabupaten Klaten, kami ucapkan selamat dan bangga bahwa Desa Glinggi bisa menjadi Desa Pilot Project Implementasi Desa Damai Berbudaya. Ibu Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, atas nama Direktorat Penanganan Daerah Konflik, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dirjen PDTU yang telah mengarahkan dan berkenan untuk melaunching Pilot Project Implementasi Desa Damai Berbudaya. Kami berharap launching pada hari ini adalah starting point saja. Artinya ini sebagai langkah awal saja. Tetapi nanti implementasinya bukan saja di Glinggi ini, tetapi di seluruh desa yang ada di Indonesia yang kita harapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang toleran, yang harmonis, jauh dari permasalahan konflik. Kalaupun ada, bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat sebagaimana telah diarahkan oleh Ibu Dirjen tadi. Kemudian berikutnya harapan kami kepada seluruh pemerintah daerah, kiranya mari kita sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan Desa Damai Berbudaya ini. Kami harap kepada pemerintah daerah untuk mendorong agar lahirnya regulasi kebijakan di daerah sehingga program untuk membangun Damai Berbudaya ini bisa sama kita wujudkan. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan. Terima kasih atas kehadiran semuanya.
Mohon maaf dan kami berharap kiranya nanti juga ada masukan dari Bapak dan Ibu dari pemerintah daerah untuk kebaikan program membangun desa damai berbudaya ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasrul Edyar atas sambutan dalam acara launching pilot project desa implementasi desa damai berbudaya. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan mendengarkan statement kolaborasi dari pihak Wahid Foundation yang akan diwakili oleh Senior Officer Wahid Foundation, Ibu Siti Kholisoh. Kepada Ibu Olis, kami persilakan. Baik, Mas Wahyu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dirjen, Bu Aisyah Gamawati yang selalu semangat orasinya dan saya suka sekali gitu. Lalu Pak Hasrul yang selalu setia bersama kami membangun kolaborasi selama ini. Terima kasih Pak atas supportnya. Dan tentu yang saya cintai dari Desa Damai ada Mbak Vita dari Desa Ngelinggi. Selamat Desa Ngelinggi menjadi salah satu starting point untuk memperkuat Desa Damai yang selama ini sudah dilakukan kerja-kerja Desa Damai di Ngelinggi. Lalu ada Pak Fadil juga dari Desa Tajur Halang. Nanti Mas Bayu mohon kesempatannya Pak Fadil, Mbak Vita, lalu ada satu lagi Mbak Yuli dari Sidomulyo, Kota hadir pada siang hari ini. Tentu pertama Wahid Foundation berkomitmen dan mengapresiasi atas upaya dan program kebijakan yang diinisiasi oleh Pak Hasrul dan rekan-rekan di Kementerian Desa PDTT, bahwa Wahid Foundation memang sudah sejak tahun 2016 didukung oleh lembaga PBB UN Women mengimplementasikan Desa Damai. Lalu Desa Damai ini sudah kita perkuat dengan 9 indikator Desa Damai yang sudah diimplementasikan di masing-masing desa dan didukung juga oleh Kementerian Desa PDTT selama ini. Nah, dalam kaitannya ini bahwa Pak Hasrul mendukung kami dengan memperkuat dengan adanya dukungan dan peran dari pemerintah daerah, lalu dari pemerintah pusat, melalui panduan indikator Desa Damai Berbudaya. 8 indikator tersebut memperkuat kerja-kerja kami di Desa Damai, dan kami siap untuk membantu Kementerian Desa untuk mewujudkan visi misi yang telah diletakkan dan telah dicantumkan dalam panduan Desa Damai Berbudaya. Salah satu yang peran yang amat penting bahwa desa merupakan entitas sosial dalam masyarakat. Peranannya cukup signifikan dalam mereduksi ataupun mencegah adanya konflik-konflik sosial, khususnya dengan promosi perdamaian dan keadilan gender. Terima kasih Pak Hasrul atas kesempatannya ini. Sekali lagi terima kasih atas telah mengadopsi, menjadikan ini sebuah kebijakan dan program sehingga Desa Damai Berbudaya ini bisa makin luas, semakin banyak desa-desa yang mengimplementasikan. Kami sekali lagi terima kasih dan kami ucapkan salam dari Ibu Yeni Wahid. Tadi saya juga mention bahwa hari ini ada launching Desa Damai Berbudaya di Kementerian Desa dan semoga ke depan kita bisa berkolaborasi dengan memperkuat yang ada di Desa Damai Berbudaya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Siti Kholisoh atas sambutan dan juga dukungannya untuk proyek implementasi Desa Damai Berbudaya ini. Semoga apa yang kita harapkan bersama dapat bisa terwujud. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama mendengarkan pemaparan atau statement dari Desa Pilot Project yang ditunjuk pada hari ini, yaitu Desa Ngelinggi di Klaten, yang akan diwakili oleh Ibu Yuvita. Kepada Ibu Yuvita, kami persilakan. Ya, terima kasih. Mohon izin hari ini saya mewakili Bapak Kepala Desa karena Bapak Kepala Desa sedang ada kegiatan di Semarang. Yang pertama, sebagai Desa Damai, Linggi telah melakukan 9 indikator Desa Damai yang pernah dirancangkan bersama sebagai salah satu wujud bagaimana
kami berkomitmen untuk menjadi desa damai. Sebagai desa damai, Linggi telah menjaga, merawat, dan menciptakan kehidupan yang mandiri, tentram, dan berbudaya sesuai dengan kearifan lokal. Banyak sekali contoh kehidupan bermasyarakat di Linggi yang telah menjadi cerminan masyarakat bineka yang toleran dan kohesif. Itulah mengapa 9 indikator desa damai ini kami menjalankan itu. Kami menjalankan itu karena itu adalah dasar bagaimana kami sebagai desa damai itu menjalankan program-program pemerintah. Lalu kami juga berterima kasih terhadap kepada White Foundation sebagai salah satu lembaga yang mendampingi kami, terutama untuk pemberdayaan perempuan dan juga untuk kemarin ketika kami membentuk sebuah lembaga Pokja, itu sangat membantu kami sekali White Foundation ini. Dan White Foundation merupakan lembaga yang mengajari kami banyak hal, terutama tentang perdamaian dan tentang bagaimana memberdayakan perempuan, bagaimana partisipasi perempuan di desa kami seharusnya bisa lebih dikembangkan kembali. Lalu untuk itulah ketika Kemendes dari Kemendesa ingin memperkuat komitmen sebagai kementerian nasional untuk mengembangkan panduan desa damai berbudaya, Linggi otomatis siap secara maksudnya dari segi pemerintahan desa maupun masyarakat siap untuk menjalankan dan mendukung program-program dari desa damai berbudaya ini karena nilai-nilai luhur tersebut sudah mengakar dan meresap di hati warga masyarakat Linggi. Saya kira sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Yuvita dari Desa Ngelinggi atas statement-nya. Ya, berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Fadil dari Tajur Halang Bogor untuk memberikan pengalaman, experience-nya terkait Desa Damai Budaya yang selama ini telah dijalankan bersama dengan White Foundation, dan juga harapannya terhadap program implementasi Desa Damai Berbudaya yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Pada Bapak Fadil dari Tajur Halang Bogor, kami persilakan. Desa Damai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Aisyah Gamawati selaku Ibu Dirjen dan Bapak Hasrul Edyar serta rekan-rekan di PDPT dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kesempatan pada siang hari ini kita diberikan keberhasilan untuk ke depan mengenai desa atau pilot project implementasi Desa Damai dan Berbudaya. Yang saya hormati Ibu Holis dari White Foundation dan rekan-rekan Desa Damai yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah Desa Tajur Halang ini telah bergabung dengan atau mendeklarasikan Desa Damai di tahun 2017 atau tidak salah 2017 dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan atau ilmu dari White Foundation dengan 9 indikator Desa Damai yang terutama yaitu tentang
kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini tentunya bisa menyatukan perbedaan pandangan, agama maupun yang lainnya. Kita bisa berbaur dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang beda agama, karena di Desa Tadir Halang ini yaitu ada 4 agama yang ada di Desa Tadir Halang, itu ada Islam, ada Buddha, ada Kristen, dan Konghucu. Tentu kita berdampingan. Kita itu ada dusun 4, itu ada minoritas itu saudara-saudara kita beragama Buddha dan Kristiani. Alhamdulillah selama ini dengan dampingan Desa Damai yang dikelompokkan oleh Wahid Foundation, kami dapat hidup berdampingan, bekerja sama untuk membangun desa, tentunya dengan membangun ekonomi, secara gender, dan yang lainnya. Alhamdulillah Wahid Foundation juga telah mengajarkan bagaimana untuk ibu-ibu atau kaum wanita untuk mandiri, bisa membantu suami-suaminya yang ada di Desa Tadir Halang agar kehidupannya tidak tergantung dengan suami, sehingga hidupnya bisa sejahtera seperti itu. Dan yang menarik adalah yang menarik untuk Desa Damai ini yaitu tentang konflik yang kita mengedepankan dengan musyawarah. Kita memang tadi kita dengar sama-sama konflik pasti ada di daerah kita, tapi alhamdulillah Wahid ini sudah berinisiasi dengan Desa Damainya, bisa kita tangani seperti itu dengan mengedepankan musyawarah mufakat seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fadil dari Tadir Halang, Bogor. Berikutnya kita akan berikan kesempatan bicara untuk perwakilan daerah yang ingin memberikan saran atau masukan atau ada usulan terkait implementasi Desa Damai Berbudaya ini. Mungkin bisa langsung di unmute saja di Zoom-nya, langsung bicara, dan mungkin nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Direktur. Halo, selamat siang. Ya, siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfe, Kami Swastiastu, Shalom, salam kebajikan. Baik, saya dari NTT Kabupaten Belu, Kecamatan Lamaknen. Saya berterima kasih, saya turut diberikan kesempatan untuk hadir dalam Fitkom ini. Ada hal penting yang saya mau sampaikan tentang Desa Damai. Seperti yang tadi teman saya terdahulu sudah sampaikan, bahwa kita berbicara kedamaian di Republik NKRI adalah sesuatu yang tidak terlepas dari budaya kita, orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebelum adanya pemerintahan, adanya agama, budaya, adat sudah ada sebelumnya. Dengan agenda pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, membuat konsep Desa Damai, saya berharap bahwa Desa Damai itu sebenarnya leluhur nenek moyang sudah damai zaman dulu, hanya sekarang dengan perkembangan zaman demokrasi, justru orang di kota yang membuat desa itu tidak damai. Saya sebagai camat, saya alami. Ada kalanya situasi politik, agama, itu selalu ditonjolkan. Yang mengganggu kedamaian di desa. Untuk itu, gong Desa Damai harus seluruh desa di Indonesia dan kelurahan, gerakan Desa Damai itu harus serentak. Karena begini, berbicara mau damai,
Kalau kita tidak menghargai perbedaan, saya kira tidak ada kata damai. Tuhanlah yang memberikan kita hidup ini berbeda. Berbeda latar belakang kehidupan, budaya, adat istiadat, agama. Anehnya, zaman Orde Baru itu, orang menyerang pemerintah, orang menganggap agama lain tidak benar, itu tidak ada. Sekarang kok banyak dan negara biarkan. Membuat masyarakat di desa terkontaminasi dan seakan-akan mereka luntur budaya taat pada negara. Karena memang kita sendiri membiarkan. Melalui forum ini saya mau sampaikan, buatlah regulasi yang betul-betul menjaga NKRI untuk orang Indonesia yang berbudaya. Semua tokoh agama wajib taat pada hukum negara dan budaya NKRI dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dibentuk dari berbagai suku, agama, dan ras. Hargai itu mulai dari desa. Kita berikan pendidikan yang betul-betul kepada anak-anak sekarang, generasi-generasi yang akan datang, nilai budaya luhur nenek moyang dan para pahlawan. Tinggalkan untuk kita jaga NKRI dan mengisi kemerdekaan. Bukan kita sekarang dengan demokrasi yang saling menjatuhkan, saling mempertajam perbedaan. Ingat, pahlawan-pahlawan dulu berjuang memerdekakan bangsa ini dengan solid tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Lahirlah Pancasila. Nah, kenapa sekarang kita mau omong damai, mulai dari desa, kita dari kota sendiri, dari pusat sendiri. Ini yang menurut saya ini ada kalanya demokrasi ini kalau tidak dibuat regulasi yang bagus, gong untuk kita mau desa damai ini susah tercapai karena politik akan mencederai. Kalau memang kita tidak politik santun, politik yang beriman, politikus yang beriman baru berpolitik. Jangan sudah berpolitik baru beriman. Sok suci, mempengaruhi masyarakat di desa dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, marilah Kementerian Desa yang mempunyai jaringan sampai tingkat desa. Informasi-informasi dari daerah terpinggir, terluar, untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dengarlah suara kami dari pinggiran. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Saya kira momen begini penting. Karena mau melahirkan suatu negara yang betul-betul berdaulat. Marilah saling mendengar dari pinggiran. Jangan sampai minta maaf, orang di pusat, pemerintah pusat melahirkan suatu regulasi tanpa melihat nilai-nilai luhur, kearifan lokal. Sehingga ada regulasi yang mungkin kontra dengan budaya daerah setempat. Nah, dengan ADD yang begini besar, marilah kita membangun masyarakat yang berbudaya yang sejahtera. Buatlah perencanaan-perencanaan yang baik. Selama saya jadi camat, saya melihat kondisi real di masyarakat. Dalam perencanaan musdus, ada kalanya tidak pada indikator sasaran dan manfaat. Sehingga kita melihat angka kemiskinan itu perubahannya tidak terlalu tajam karena fokus anggaran ADD sendiri tidak melihat, kurang melihat pada sandang pangan papan. Di mana kita berbicara kebutuhan pokok. Nah, Kementerian Desa, kalau gong desa damai, damai itu bagaimana masyarakatnya sejahtera. Nah, bagaimana konsep sejahtera? Mari kita merencanakan secara matang. Nah, sehingga dalam perencanaan ADD mudah-mudahan tahun depan buatlah regulasi yang betul-betul bagaimana ADD itu tersalurkan betul-betul mengurangi orang miskin, membuka lapangan kerja. Nah, untuk itu momen-momen begini penting. Aspirasi dari pinggiran ditampung dan saya selalu katakan membangun Indonesia tidak harus lewat Jakarta. Membangun Indonesia, otak orang Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, momen-momen begini dimanfaatkan. Mari NKRI yang kuat, sistem pendidikan Indonesia yang bagus, sistem pendidikan Indonesia yang membuat manusia-manusia Indonesia berbudaya dan beriman, itu perlu kita tanamkan. Menteri Desa boleh membuat desa damai, tapi Menteri Pendidikan tidak muat
mata pelajaran yang mengajarkan anak-anak untuk hidup berdamai, hidup saling menghargai perbedaan. Kalau tanpa itu juga, saya kira percuma Menteri Desa nanti buat desa damai, tapi kalau lintas kementerian tidak mendukung sama juga. Saran saya, marilah kita sama-sama saling mendukung lintas kementerian, lintas instansi di daerah untuk bagaimana mewujudkan desa damai dari Sabang sampai Merauke. Saya kira dari saya sekian. Terima kasih. Ya, Malaka minta bicara. Malaka minta bicara. Ya, baik, dari Malaka kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Direktur. Selamat siang semua. Siang. Ya, kalau Pak Camat tadi dari batas RI dengan Timur Leste di bagian utara, maka Malaka di bagian selatan. Pertanyaan saya ini, dari saya berupa pertanyaan. Kira-kira kapan ya bisa desa damai berbudaya itu bisa ada menyentuh kami di daerah perbatasan? Karena pikiran kami sih sederhana. Indonesia itu baru bisa maju kalau kami juga maju. Karena Melaka itu bagian tak terpisahkan dari NKRI. Jadi pertanyaan kami ke Pak Direktur, kira-kira kapan bisa ada program ini, program Desa Damai Berbudaya ini bisa datang ke kami di beranda NKRI di Melaka sini. Sebelumnya dari siapa Pak namanya Pak dan instansinya? Saya John German Seran. Saya jurnalis yang memang berkarya di Melaka, anak Melaka dan berkarya sementara berkarya di Melaka. Saya jurnalis Pemret Nusantara9.com. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum ditanggapi langsung oleh Bapak Direktur, kita berikan satu kesempatan lagi kepada dari Desa Sidomulyo di Batu dengan Ibu Yuli. Ini merupakan salah satu desa binaan dari Wahid Foundation. Kepada Ibu Yuli mungkin bisa diceritakan pengalamannya terkait Desa Damai dan harapan ke depan untuk Desa Damai Berbudaya. Kepada Ibu Yuli kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dirjen PDTT dan yang saya hormati juga Bapak Asrul yang selalu setia mungkin untuk Desa Damai Berbudaya. Saya sedikit cerita tentang pengalaman di Desa Sidomulyo. Desa Sidomulyo sebagai Desa Damai adalah dampingan Wahid Foundation, yaitu telah mendeklarasikan sebagai Desa Damai tahun 2017. Ini merupakan desa yang didukung oleh lembaga PBB, yaitu UN Women, dalam menjalankan Desa Damai. Dalam menjalankan Desa Damai ini kami juga menerapkan 9 indikator Desa Damai, salah satunya yaitu menjaga perdamaian melalui kearifan lokal yang menjadi tonggak Sidomulyo. Kami menerapkan peran aktif perempuan. Nah, kelompok-kelompok perempuan inilah yang mempunyai peran aktif di Desa Damai. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Kemendes, PDTT yang selama ini juga ikut komitmen dan terlibat dalam pengembangan Desa Damai program Wahid Foundation. Ketika Kemendes membuat indikator Desa Damai Berbudaya tahun 2020 ini sebagai bagian dari kebijakan, kami senang sekali Pak Sul, kami juga siap untuk memperkuat Desa Damai Berbudaya. Nah, sedikit memang peran perempuan itu adalah sangat penting dan perlu sekali, yaitu perempuan punya ruang dan diberi kesempatan. Nah, itu akan membangun rasa kepercayaan diri perempuan kalau dikasih ruang dan diberi kesempatan. Mungkin itu Pak Azrul
Bapak Ibu sekalian, terima kasih Wahid Foundation dari Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli dari Sido Mulyo Batu. Ya baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, berhubung dengan waktu yang terbatas, kita mungkin akan mendengarkan closing statement dari Bapak Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Kepada Bapak Hasrul kami persilakan. Bapak Ayu, atau mungkin masih ada mungkin yang pemerintah daerah yang ingin dimasukkan, nggak apa-apa. Supaya sekaligus saja. Coba mungkin 2 kesempatan lagi lah supaya mana tahu ada yang sangat urgen, penting disampaikan. Baik, Bapak Ibu perwakilan dari daerah, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat jika ingin ada yang disampaikan kepada Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik atau Kementerian Desa. Atau mungkin dari ini, dari pemerintah kabupaten ini tadi, Klaten. Coba. Wahyu, mungkin dari Klaten, coba diundang dari Klaten, kan dari Bapermas atau dari Kesbang atau Pak Camatnya. Coba. Ya, mungkin perwakilan dari Kabupaten Klaten. Di sini saya lihat ada dari Kecamatan Klaten Selatan sebagai Dispermasdes Klaten, ada Kesbang Pol juga dari Klaten, mungkin bisa menyampaikan tanggapan dan aspirasinya kepada program Desa Damai Berbudaya. Dari Dispermasdes Klaten, Mas Wahyu. Ya, baik. Bapak, dengan Bapak siapa, Pak? Kliwon Yoso. Ya, Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih. Prinsipnya dari Klaten sangat mendukung dengan adanya Desa Damai Berbudaya ini. Harapannya ke depan tidak hanya ngelinggi, tapi nanti bisa menyebar. Mungkin pilot project per kecamatan dulu, nanti baru menyebar ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Klaten. Sehingga desa-desa yang ada di seluruh Nusantara nanti harapannya menjadi desa yang damai, desa yang toleran dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Demikian Mas Wahyu dan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Ya, mungkin satu lagi perwakilan kabupaten ada yang ingin disampaikan. Siap, dari Mentawai, Pak. Mentawai boleh, kami persilakan. Perkenalkan nama dan instansi mungkin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Heru, Pak Ayu, selamat siang. Pak Saiful, selamat jumpa lagi. Kita ketemu terakhir di Pandawa, Pak. Iya, ingat ya. Iya. Jadi pada prinsipnya, saya mohon maaf, izin Pak Moderator, saya agak telat masuk tadi. Namun saya sebenarnya sudah menyimak audio daripada diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Sama seperti halnya dengan teman-teman dari daerah timur tadi, Kabupaten Mentawai ini adalah sebuah kabupaten pemekaran dari Sumatera Barat yang merupakan Kepulauan Mentawai, kepulauan. Nah ini sangat berharap sekali ini bisa kita wujudkan seperti apa nanti bapak-bapak kita dari Kementerian Pedesaan ini menggodok ini menjadi suatu program yang bisa terlaksana di daerah, karena memang Kabupaten Mentawai merupakan daerah yang sangat majemuk dari sisi suku, majemuk dari agama dan segala macamnya. Kita ada 3 agama di sini, Kristen, Katolik, dan Islam. Kemudian juga ada berbagai macam etnis di sini dari berbagai daerah, tidak hanya suku Mentawai, tapi ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Makassar, dan segala macam ada di sini. Nah, seperti apa nanti
bapak-bapak kita di kementerian bisa menjadikan suatu program ini suatu yang bisa wujud nyata gitu. Dengan seperti apa nanti. Dan kami siap mendukung program ini dan siap menerima program ini. Nah, seperti apa ya tentunya kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, wujudnya apakah semacam pilot project nanti atau seperti apanya. Nah, ini tentunya kami di Kabupaten Pulau Mentawai yang majemuk ini sudah seperti miniaturnya Jakarta gitu. Artinya semua etnis ada di sini. Nah, kami berharap ini bisa diwujudkan. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joni dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dan jawaban dari Bapak Hasrul Edyar, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik. Bapak Hasrul, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Yang pertama, kami sangat apresiasi masukan dan saran yang telah disampaikan oleh teman-teman dari daerah, walaupun memang waktu yang sangat terbatas, apalagi di daerah posisi sekarang sudah jam 4 barangkali untuk wilayah timur, sehingga sudah persiapan untuk mengakhiri tugas hari ini. Kepada Bapak Camat Lamaknet, kami setuju dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa untuk program Desa Damai ini kalau bisa tidak saja hanya menyisir desa-desa, tetapi bahkan seluruh daerah kelurahan, bahkan seluruh wilayah, walaupun di Pulau Jawa, tetap juga diberlakukan program Desa Damai ini, sehingga semua daerah, semua desa, semua kelurahan memiliki persepsi yang sama bahwa damai itu sangat penting, bahwa damai itu akan melahirkan toleransi dan harmonisasi di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Pak Camat. Ini menjadi sesuatu yang memberikan semangat kepada kami untuk lebih menggerakkan program Desa Damai Berbudaya ini, tentu dibantu oleh teman-teman yang lain, ada Wahid, ada Harmoni, dan tentu seluruh pemerintah daerah dan stakeholder yang sangat peduli terhadap program membangun Desa Damai Berbudaya ini. Kemudian yang kedua, tadi perwakilan dari Malaka, luar biasa semangatnya, bertanya kapan dilaksanakan di Malaka. Nanti bisa kita komunikasikan Pak, kebetulan kami nanti 2021 ada kegiatan di Malaka, nanti akan kita pertajam sama-sama bagaimana untuk perencanaan program Desa Damai Berbudaya di Malaka. Nanti sambil jalan kita koordinasi Pak. Kemudian tadi perwakilan dari Klaten, terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan. Pada hari ini kita launching Gligi, tapi harapan tadi Bapak dari Bapermas Klaten bahwa kalau bisa seluruh yang ada di Klaten juga dilaksanakan kegiatan Desa Damai Berbudaya. Insya Allah Pak, nanti bersama akan kita rencanakan, tapi kami juga mengharapkan kiranya pemerintah daerah Kabupaten Klaten nanti bisa mendukung ini melalui regulasi dan kebijakan serta program yang terkait dengan membangun Desa Damai Berbudaya ini. Kemudian dari Pak Joni, Pak Mentawai, ya selamat ketemu kembali Pak Joni setelah kemarin di Pandawa, Bali ketika kita kegiatan di Desa Kutuh ya. Kutuh sebuah desa yang luar biasa karena di sana ada 2 kepala desa. Kalau di Kutu itu, 1 kepala desa administrasi pemerintahan, 1 kepala desa adat. Inilah luar biasanya kayanya Indonesia. Tentu di Padang juga, di Sumatera Barat, kearifan lokal seperti ini tentu dimiliki juga. Sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman perwakilan pemerintah daerah tadi, Pak Joni juga berharap kiranya program Desa Damai Berbudaya ini bisa juga dilaksanakan di Mentawai karena di sana sangat heterogen masyarakatnya, banyak sukunya, banyak agama, banyak kelompok masyarakat dan etnis, dan banyak penduduk pendatang yang biasanya juga sebagai potensi konflik jika tidak dikomunikasikan dengan baik antara pendatang dengan penduduk asli.
Ini barangkali beberapa hal yang saya tanggapi dari 4 masukan serta pertanyaan yang telah disampaikan mewakili Bapak dan Ibu pemerintah daerah. Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu untuk bagian timur Indonesia sudah menunjukkan jam 4 sehingga banyak yang persiapan pulang ke rumah, atas nama penanganan pasca konflik, penanganan daerah pasca konflik, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan launching pilot project Desa Damai Berbudaya. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, ini ada hanya starting point. Harapan kita, semua daerah punya semangat yang sama, punya dukungan yang sama, baik melalui regulasi dan kebijakan di daerah masing-masing, maupun program bersama untuk penguatan program Desa Damai Berbudaya ini. Kami mendoakan semoga Bapak dan Ibu sekalian tetap semangat dan sehat, jaga protokol kesehatan, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kami akhiri kegiatan kita pada kesempatan ini. Semoga pada kesempatan mendatang kita bisa bertemu lagi dan masukan serta saran untuk program ini kiranya kami tunggu dari Bapak Ibu sekalian dari seluruh daerah di Indonesia yang kita banggakan ini. Terima kasih. Pakai lagu, Pak Asrul? Ya? Nggak pakai lagu nih, biasanya pakai lagu. Nih, nanti pada pertemuan berikutnya akan kita, karena ini melalui virtual. Kalau yang kita siapkan untuk tempat nyanyi. Pantun, pakai pantun. Terima kasih sekali lagi. Semangat. Dan kami semangat dengan semangatnya teman-teman pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasrul. Luar biasa. Sehat selalu. Iya. Ya, baik Bapak. Luar biasa dukungannya. Terima kasih. Mana Mbak Intan? Nggak ada suaranya Mbak Intan. Mbak Intan dari Harmoni tadi ada ini. Ya, baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dengan closing statement dari Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik, dan sebelumnya juga telah diluncurkan launching pilot project Desa Damai Berbudaya oleh Ibu Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. Berakhir pula kebersamaan kita pada siang hari ini dalam acara launching pilot project Desa Damai Berbudaya. Semoga apa yang telah kita rencanakan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa, dan apa yang kita cita-citakan untuk perdamaian desa dapat segera terlaksana. Ya, baik, kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di kesempatan siang hari ini. Kami ingatkan sekali lagi untuk mengisi absensi yang linknya ada di chat room. Mungkin bisa dicek sebelum live dari Zoom meeting ini. Saya Wahyu sebagai MC undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, tidak usah dulu di live caranya, biar teman-teman bisa memasukkan nama lengkap supaya nanti untuk membuat ininya sesuai dengan nama yang dikirimkan. Ya, ada di link, Pak. Ada di link di chat, nanti bisa di. Jangan dulu, maksudnya jangan betul, dulu. Betul. Ya. Ya. Siap. Ya, Malaka luar biasa. Semangat terus. Siap, selalu semangat. Ditunggu kedatangannya 2001. Siap. 2021 maksudnya. Oke. Sukses ya, Pak. Ya. Siap. Iya, dari Wahid Foundation juga. Kapan ke Melaka? Bantu kami di Melaka. Siap sekali, Pak. Senang sekali, pengen banget ke Malaka. Siap, ditunggu. Ya, terima kasih ya, Pak. Teman-teman Klaten, terima kasih. Sido Mulyo, siap. Terima kasih. Siap. Main-main ke Ngelinggi, Pak. Oh iya, inilah ini mau direncanakan. Saya sudah diundang ini, Mbak Vita, ke sana. Luar biasa. Iya. Nanti tenang aja, Ngelinggi belum ada yang positif. Jadi karena aman, kemarin ya? Aman. Kemarin kami juara 2 untuk lomba Kampung Siaga Candi penanganan COVID di Jawa Tengah. Oh, mantap. Iya. Oh, berarti Ngelinggi ini luar biasa ya, banyak ininya ya. Banyak. Alhamdulillah, Pak. Tuhan. Pak Asrul, ajak Ibu Aisyah datang ke Mentawai, Pak Asrul. Oh iya, itulah kemarin kan sudah direncanakan itu sebenarnya.
Ya, Bu Aisyah udah datang kemarin, tinggal Pak Asrul yang belum datang. Oh, ini tadi Ibu yang dari Klaten Selatan ini tadi sebenarnya kita minta ininya juga sebenarnya, minta bagaimana pendapatnya, karena ini kan Ngelinggi kan masuk di Kecamatan Klaten Selatan. Klaten Selatan. Betul. Ya. Oh, ini saya mau dengar nih, Bu. Silakan, Bu, dari Klaten Selatan ini. Gimana siapa, Pak? Ini Ibu apa namanya ini? Siapa? Ibu apa namanya, Bu, dari Klaten Selatan ini? Pakai jilbab merah. Nggak ada suaranya, Bu. Suara, Bu. Halo, bisa kami dengar? Ya, silakan. Ya. Ya, ini silakan. kami mewakili Bapak Camat karena Bapak Camat baru ada sidang pleno di ruangan ini. Ya, ini harapan kami untuk Desa Ngelinggi bisa lebih maju lagi seperti yang dan kami ini sebagai kami yang di kecamatan kami cukup bangga dan ini kami berharap juga akan menjadi contoh dari desa-desa yang lain. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, luar biasa. Kita melaksanakan, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Oh ya, Pak Direktur, Melaka. Oh, ya. Itu kemarin selepas kunjungan Pak Mendes di Melaka itu. Ya. Itu di desa itu sekarang sementara dibangun surga desa. Oh ya, surga desa. Oh ya, program ya. Itu terinspirasi itu lagu yang dinyanyikan waktu itu. Iya, betul. Lagi dibangun itu. Iya. Lapangan tapi di setting serbaguna. Jadi untuk futsal, lapangan voli, tapi di setting bisa bongkar pasang buat tempat acara kegiatan kemasyarakatan. Oke, terima kasih. Ini dari Landa ada juga ini, Kesbang Polanda. Mana suaranya Landa ini? Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Doakan aja Kabupaten Landa bisa. Oke, mantap. Ketemu kita ya tahun 2021, Bu. Oh, baik. Salam hormat untuk Ibu Bupati ya. Terima kasih. Selalu sehat. Ya, nanti kami sampaikan, Pak. Ya. Terima kasih. Iya. Luar biasa di Landa. Ini dari Situ Bondo ini perwakilan. Mana Pak Edi ini? Perwakilan Situ Bondo ini ada nih. Ayo, Situ Bondo. Mana suaranya, Situ Bondo? Mungkin ada masukan dari Pak Sudrajat ini, Pak Direktur Pangan, karena untuk membangun Desa Damai Berbudaya ini kan perlu juga dari sisi pangannya membuka lapangan kerja. Barangkali ada masukan Pak Sudrajat. Ada lagi. Baik, Pak Direktur. Terima kasih. Silakan. Ya, Pak Raja. Ya, salam buat teman-teman di Desa Damai ya. Ya. Tuh, kalau terkait dengan pangan, memang perut itu adalah utama. Betul. Sehingga kalau tidak ada pangan, tidak akan ada kedamaian. Betul. Makanya. Untuk itu, saran kami adalah bahwa desa itu kan punya lahan-lahan yang kosong. Lahan kalau di kita mungkin ada namanya lahan bengkok ya, tanah kas desa. Tanah bengkok. Ya. Nah, ketika tanah kas desa itu belum tergarap, maka disitulah pada masa pandemi ini kita manfaatkan untuk dibuka menjadi lahan pertanian, sehingga di situ akan terjadi proses ketahanan pangan masyarakat atau ketahanan pangan desa. Begitupun untuk
keluarga. Keluarga pasti punya lahan pekarangan. Nah, sehingga manfaatkanlah lahan pekarangan itu dengan tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti sayur, bayam, kangkung, dan lain-lain. Apalagi sekarang sudah musim hidroponik. Nah, itulah nanti akan tercipta ketahanan pangan keluarga. Sehingga dengan terjaminnya pangan, maka akan budaya damai lebih hebat, mantap lagi. Begitu Pak Dir. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Direktur. Derajat luar biasa. Sudah didengar langsung oleh pemerintah daerah yang hadir pada kesempatan ini. Izin Pak Dir. Nah, Pak Asrul. Iya, siap. Saya mau ke Pak Derajat nih kalau boleh, Pak. Ya, silakan. Pak Derajat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, dari mana nih? Dari Joni Mentawai, Pak. Oh, Mentawai. Saya kemarin dari Mentawai itu. Makanya saya sapa nih sekarang nih. Oh iya, baik. Gimana? Izin Pak Asrul nih. Pak Derajat, kira-kira setelah datang ke Mentawai kemarin, tempoh hari kita kan ketemu pas di Bapeda, kemudian jalan ke lokasi ininya, SKP-nya. Kira-kira dengan kondisi di Mentawai, apa kira-kira kita untuk mendorong program Desa Damai ini, Pak? Dan mohon masukan, Pak. Kalau di Mentawai dari segi pangan, ya, kami terus terang melanjutkan program yang kemarin, Pak. Siap. Ya.